Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Teori Konseling Bioakustik yang terdiri dari saya sendiri, Saki Kartewe, Putri Anggun, dan Kak Makfirah. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai salah satu teknik konseling dalam pendekatan behavioristik. Nah, teknik flooding merupakan teknik yang bertujuan menurunkan tingkat kecemasan individu dengan cara membanjiri individu menggunakan keadaan atau situasi penyebab kecemasan dan tingkah laku yang tidak diharapkan terjadi. Nah, sampai individu sadar bahwa yang selama ini dicemaskan atau ditakuti tidak terjadi. Nah, tujuannya untuk menurunkan tingkat rasa takut yang ditimbulkan. Nah, dengan menggunakan stimulus yang dikondisikan atau condition stimulus yang dimunculkan secara berulang-ulang sehingga terjadi penurunan tanpa memberi penguatan. Nah, tujuan pembanjiran untuk menurunkan tingkat rasa takut yang ditimbulkan dengan menggunakan stimulus yang dikondisikan atau condition stimulus yang dimunculkan secara berulang sehingga terjadi penurunan tanpa memberi penguatan. Nah, penanganan flooding melibatkan pemunculan rasa takut di taraf sepenuhnya atau mendekati penuh. Namun, prosedur flooding ini dapat menurunkan taraf persentuhan si penderita dengan stimulus yang menakutkan apabila tekanan yang dialaminya terlalu banyak hingga menggelamkannya. Nah, dalam penerapannya, teknik flooding bekerja berdasarkan prinsip pengkondisian klasik, di mana individu dihadapkan pada situasi yang memicu ketakutan mereka dalam kondisi terkendali dan menggunakan teknik relaksasi yang terbukti secara psikologis. Nah, tujuannya adalah untuk menggantikan rasa takut dengan relaksasi, meskipun pengalaman tersebut seringkali bisa menjadi traumatis bagi seseorang. Nah, teknik ini mungkin diperlukan jika fobia menyebabkan gangguan hidup yang signifikan. Keuntungan dari flooding adalah prosesnya yang cepat dan biasanya efektif. Nah, namun teknik ini harus dilakukan oleh terapis yang berpengalaman karena paparan mendadak yang terlalu intens dapat menimbulkan stres berlebih jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, ada kemungkinan rasa takut dapat muncul kembali secara spontan. Secara keseluruhan, teknik flooding bertujuan untuk membantu individu mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka dengan menghadapkan mereka secara langsung pada sumber ketakutan, sehingga memungkinkan mereka untuk belajar bahwa ketakutan mereka tidak berdasar dan mengurangi respons ketakutan tersebut seiring waktu. Nah, adapun teknik flooding dapat diterapkan dengan dua cara. Yang pertama yaitu in vivo. Menurut Komalasari, dalam metode in vivo ini, konseli dihadapkan pada stimulus atau sumber ketakutannya selama terapi berlangsung, dengan pengawasan dan observasi terhadap respons perilaku individu disertai dengan upaya mencegah konseli menghindari atau lari dari situasi yang memicu ketakutannya. Nah, dalam teknik flooding secara in vivo, konseli dipaparkan secara intens dalam durasi yang panjang terhadap situasi yang memicu kecemasan yang sebenarnya. Nah, cara in vivo ini cenderung dapat mengurangi kecemasan individu dengan cepat. Yang kedua yaitu imagery. Dalam teknik flooding, cara imagery melibatkan terhadap stimulus yang ditakuti oleh konseli, membayangkan situasi yang semakin meningkatkan kecemasan dan rasa takutnya. Nah, cara imagery dapat menciptakan kembali lingkungan traumatis dengan cara
yang tidak membawa konsekuensi negatif bagi konseli. Melalui cara imagery, konseli dapat mengurangi rasa takutnya dan menjadi lebih siap untuk menghadapi situasi yang sebenarnya. Cara ini dapat diterapkan pada kasus fobia, obsesif, psikotik, serta kecemasan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Vira. Terima kasih sudah bergabung dalam sesi ini. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Alhamdulillah. Hari ini Vira puasa. Alhamdulillah puasa Bu. Alhamdulillah kalau gitu. Semangat ya. Sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran. Semoga semangat puasanya tetap full sampai Lebaran nanti. Nah, Amin. jadi untuk konseling hari ini, karena Vira hari ini mau curhat-curhat ya, mau cerita-cerita. Jadi mari kita mulai sesi konseling ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi sesi konseling ini aja ya, insya Allah segala informasi ataupun data-data yang kamu sampaikan, insya Allah akan saya jaga kerahasiaannya. Dan konseling ini bertujuan untuk membantu kamu untuk keluar dari permasalahan yang kamu alami. Jadi enjoy saja ya dalam sesi konseling ini. Baik Bu. Baik. Ya, baik Vira. Yuk untuk menceritakan permasalahannya. Baik Bu, jadi saya punya masalah yaitu saya takut mengemudi motor Bu. Tiap saya mau mengemudi, ketakutan saya berlebihan muncul, Ibu, dan itu sangat mengganggu. Apalagi misalkan saya mau ke kampus dan tidak ada teman yang bisa menjemput saya, jadi saya sering eh, apalagi saya sering terlambat ke kampus karena harus meyakinkan diri selama berjam-jam, Bu. Baik. Nah, apa sih yang kira-kira membuat Vira ini takut untuk mengemudi motor? Jadi sebelumnya dulu waktu SD saya pernah mengalami kecelakaan nih Bu. Saya mengendarai motor di kecepatan yang normal, tapi karena kurang fokus di jalan sehingga saya menabrak tiang listrik Bu. Dari situ saya mulai takut untuk mengemudi motor Bu. Jadi setiap keluar saya lebih memilih untuk dijemput teman. Hmm, Ya, saya turut prihatin ya dengan kecelakaan yang pernah kamu alami. Kamu pasti sangat kaget ya dan sangat trauma waktu itu. Iya Bu, setelah kejadian itu saya benar-benar takut untuk mengemudi motor. Saya takut hal tersebut terulang kembali. Saya mengerti. Tentunya hal tersebut mengganggu pikiran dan aktivitas sehari-hari kamu Iya Bu, saya ingin ya. perasaan takut saya dalam mengemudi motor itu hilang Bu, karena hal tersebut sangat mengganggu keseharian saya. Setiap ingin mencoba mengemudi motor, saya terus terngiang-ngiang dengan kecelakaan dulu. Saya harus meyakinkan diri selama berjam-jam untuk mengemudi motor. Jadinya saya sering terlambat ke kampus, mau keluar rumah juga lebih memilih diantar dan dijemput ibu, dan itu mempengaruhi aktivitas saya. Baik. Jadi awal mula permasalahan yang membebani pikiran kamu itu setelah kecelakaan itu ya. Jadi Vira takut untuk mengemudi motor. Nah, kalau boleh tahu sekarang sebelum mengemudi motor, apa sih yang ada atau muncul di pikiran Vira? Saya terbayang terus dengan kecelakaan dulu, Bu.
selalu terbayang nantinya tiba-tiba saya mengemudi motor dan menabrak sesuatu lagi. Hmm. Setelah kecelakaan itu, apakah Vira pernah mengalami kejadian yang serupa? Alhamdulillah tidak pernah, Bu. Ya, jadi alhamdulillah ya kalau tidak pernah terulang. Jadi apa yang Vira cemaskan itu belum tentu terjadi ya. Nah, apa saja sih yang Vira rasakan saat kecemasan itu datang? Saya jadi keringat dingin, gemetar, dan merasa lemas seketika. Apalagi kalau memegang setir motor, Bu. Saya mengerti apa yang dialami oleh Vira. Nah, lalu kira-kira kecemasan yang kamu rasakan sekarang itu apakah lebih parah dari waktu dulu setelah kecelakaan itu? Lebih parah dulu sih, Bu, karena memegang setir motor pun saya tidak berani. Kalau sekarang saya kadang-kadang sudah bisa mengemudi motor walaupun harus meyakinkan diri selama berjam-jam. Oh iya, berarti rasa cemas yang kamu rasakan sekarang itu sudah berkurang ya setelah kecelakaan dulu. Iya Bu, saya baru sadar bahwa ketakutan saya sedikit berkurang dari yang dulu Bu. Oh iya, berarti rasa cemas dan takutnya sudah tidak separah dulu ya. Iya Bu, saya sangat ingin perasaan cemas dan takut itu hilang. Oke, keinginannya ingin perasaan cemas dan takutnya mengemudi motor itu hilang ya, apalagi sudah bertahun-tahun dan agar aktivitas kamu itu lebih optimal ya. Iya Bu, biar saya juga tidak terlalu bergantung dengan teman yang harus mengantar jemput saat keluar rumah. Nah, baik. Tujuan yang bagus ya, Vira. Semoga dipermudah. Nah, jadi untuk sesi konseling kita pada hari ini, kita akan fokus bagaimana cara mengurangi perasaan cemas dan takut yang kamu alami. Bukan menghilangkan ya, karena rasa cemas dan takut akan sesuatu hal itu wajar. Eh, saya pun ketika akan mengemudi motor itu ada sedikit saat perasaan tersebut berlebihan, apalagi menimbulkan reaksi fisik yang seperti Vira alami tadi. Nah, mari kita mulai. Jadi, mungkin sekarang Vira bisa rileks terlebih dahulu. Vira ambil posisi duduk senyaman mungkin. Sudah? Ya Bu, sudah. Coba Vira untuk mencoba untuk tarik nafas, kemudian buang. Tarik nafas lagi, rasakan lebih rileks, kemudian buang. Nah, sekarang coba Vira bayangkan sedang mengemudi motor di jalan raya yang di pinggir jalannya itu banyak benda-benda seperti rumah, tiang listrik, halte bus, dan sebagainya. Bisa terbayang, Vira? Ya bisa Bu. Apa yang kamu tersebut? Apakah kamu sangat cemas dan takut? Tidak terlalu cemas, tapi deg-degan, Bu. Baik, kalau begitu saya izin share screen ya foto jalanan untuk memudahkan kita, untuk memudahkan Vira untuk membayangkan kecemasan tersebut. Ya, boleh, Bu.
Sudah terlihat dengan jelas, Vira? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, di sini ada foto sebuah pengemudi. Nah, coba deh Vira bayangkan, kamu adalah seseorang yang mengemudi motor ini. Eh, ini adalah kamu, ini adalah tanganmu. Nah, kamu akan mengemudi sampai ke kampus. Bisa dibayangkan? Saya merinding, Bu. Saya takut. Nah, baik. Mungkin Vira bisa ambil nafas terlebih dahulu 3 kali, tarik nafas, kemudian buang, tarik nafas lagi, kemudian buang sampai rileks, tarik nafas lagi, buang. Nah, baik Vira, rilekskan badan kamu dan coba bayangkan jika jalanan ini adalah jalanan yang membentang panjang. Bayangkan jika kamu sementara mengemudi motor dan ada benda-benda di depan kamu, baik di jalan ataupun di pinggir jalan, sudah terlihat dari kejauhan. Nah, tanamkan di pikiran kamu bahwa tidak ada benda atau sesuatu yang tiba-tiba kamu tabrak di depan. Bisa dibayangkan, Vira? Bisa, Bu. Nah, coba tanamkan rasa percaya diri pada tubuh kamu, khususnya tangan kamu yang memegang setir motor. Kemudian bayangkan jika kamu mulai menarik gas sedikit demi sedikit dan motor tersebut berjalan secara perlahan di bawah kendalimu. Rilekskan bahu kamu dan silahkan Vira mencari jalur yang aman dan menghindari dengan baik benda-benda yang ada di depan kamu. Misalkan ada motor atau ada kendaraan lain, silahkan mencari jalur yang aman dan menghindari kendaraan tersebut dengan baik. Bayangkan tidak akan ada benda di depan yang akan kamu tabrak. Fokus ke depan, jangan lupa sesekali melihat ke spion motor dan kendalikan motor tersebut ke arah yang aman. Nah, kalau Vira mulai terasa panik, coba menarik nafas dalam-dalam, bisa menyebut nama bunga-bunga ataupun hal-hal yang kamu sukai, ataupun menghitung dari angka 1 sampai 10. Nah, bagaimana Vira? Saat melihat jalanan dan semua yang ada di depan kamu, apakah kamu lebih rileks atau tidak? Ya, Bu. Lebih rileks dan ketakutan saya sedikit berkurang, tapi masih deg-degan. Iya. Nah, tapi jadi masih cemas ya? Iya, Mas. Iya, Bu. Masih. Ah, ya, baik. Nah, kita mungkin Nah, jadi setelah Vira melakukan hal-hal tadi, Vira merasa lebih rileks dan lebih percaya diri dalam mengemudi motor. Namun masih ada sedikit rasa cemas yang kamu rasakan. Nah, memang konseling ini membutuhkan pembiasaan dan secara bertahap. Jadi Vira hari ini sudah sangat hebat dapat membayangkan hal-hal yang saya arahkan tadi. Nah, Vira harus berlatih sendiri tapi semampunya ya, jangan dipaksakan karena rasa takut itu memang muncul tiba-tiba. Jadi, tugas Vira bagaimana Vira berusaha untuk memikirkan ke arah mana motor akan kamu bawa dibandingkan kamu memikirkan akan menabrak sesuatu di depan. Nah, sudah cukup ya membayangkan motor tadi? Ya, sudah cukup, Ibu. Ya, baik. Saya stop share dulu ya. Baik, Vira. Jadi hari ini sudah ada sedikit kemajuan. Tidak apa-apa sedikit karena hal ini memang harus bertahap. Tetapi hal ini tetap harus Vira syukuri dan pertahankan terlebih dahulu. Nah, saya berharap Vira dapat mengurangi kecemasan yang kamu alami dengan sabar ya. Jadi jangan terburu-buru. Ya, Bu, terima kasih karena sekarang saya jauh lebih lega dan ketakutan saya sedikit berkurang.
Iya, iya Vera. Nah, saya sangat mengapresiasi keinginan kamu untuk berubah. Saya yakin kamu dapat lebih mudah untuk mengurangi rasa cemas karena kamu sudah memiliki tujuan dan sudah tahu cara mengatasi kecemasan yang berlebihan seperti apa, seperti metode-metode tadi, sehingga kesehatan kamu insya Allah akan lebih baik, lebih optimal, dan nantinya tidak akan terganggu dengan kecemasan tersebut. Ya, terima kasih ya Bu. Semoga ke depannya kecemasan saya dapat lebih berkurang lagi. Kalau begitu, saya izin live Zoom ya, Bu. Ya, amin. Vira, semangat ya. Misalkan ada hal-hal yang ingin kamu konsultasikan, silakan hubungi Ibu via WA ya. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, Vira.